Dalam beberapa menit ke depan, mari kita bersama menyimak perbincangan istimewa bersama Suster Teresita HK dan Suster Georgia HK tentang proses mengenali panggilan hidup. Oke, selamat siang, Suster Selamat Teresita. siang, Mbak Vero. Suster, suatu kehormatan nih Suster bagi kami sudah diizinkan untuk tinggal di sini bersama Suster Tere dan beberapa suster yang lain. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, Amin. tak sayang maka tak cinta. Amin. Nah, begini Mbak Vero ya, sejarah kongregasi kami berasal dari negeri Belanda. Itu didirikan oleh seorang wanita yang bekas pertapa. Dulunya pertapa di Hoogstraten, itu daerah Belgia. Nah, Huberdina Merkelbach ini adalah anak Bapak Yosef Merkelbach. Dia memang kecenderungannya itu memang hidup membiara ya, bukan cari suami begitu ya. Ada hati di sana begitu ya. Jadi kemudian pendampingan itu berlanjut dan kemudian tambahnya waktu itu datang juga wanita lain yang ikut sama dia begitu. Nah, akhirnya Romo Paroki ini mengusulkan kepada Bapak Uskup supaya ini loh, putri-putri ini bisa menjadi biarawati. Nah, terjadilah pada tanggal 2 Juli 1886 mereka berdua ini bergaul dengan pendampingan Romo Parokinya itu. Begitulah singkat cerita ya, kelahiran dari suster-suster hati kudus sampai sekarang yang kemudian dikenal kalau di Belanda itu sebagai suster-suster guru. Maaf Suster, saat ini berusia berapa Suster? Saya kelahiran 47. 47 berarti 78 ya Suster ya, benar ya? Masuk 78. 78 belum ulang tahun ya Suster? Belum. Masih bulan 10 nanti. Oh, bulan 10. 78 tahun. Untuk hidup membiara sendiri sudah berapa lama Suster? Saya tahun 27 nanti itu 60 tahun. Kalau Tuhan masih kasih umur. Amin. Beliau mengungkapkan, sekali saya memutuskan untuk bergabung, saya tidak akan meninggalkannya. Prinsip yang kuat dan kebulatan hatinya itulah yang menjadi alasan Suster Tere tetap setia sampai saat ini. Beliau menyampaikan kebulatan hati itu juga disertai dengan suara Tuhan yang begitu kuat mengetuk dan memanggilnya hingga detik ini. Oke, Suster, mendiang Paus Fransiskus pernah menyampaikan dalam seruan apostoliknya Christus Vivit tentang kaum muda. Beliau menyampaikan bahwa kaum muda itu bukan hanya masa depan gereja, tapi juga masa kini gereja. Menurut Suster, harapan Suster juga nih buat kami kaum muda, khususnya kami yang merasa hidupnya tidak layak untuk menerima panggilan suci, Suster. Harapan dan tanggapan Suster gimana sih? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya Vero ya. Sama, Suster. Sangat berterima kasih diberi kesempatan pada hari ini. Tentang Christus Vivit, mendiang Paus kita Fransiskus sudah menyampaikannya, dan kita tahu beliau adalah seorang yang sudah bahasa Jawanya sesepuh ya. Tetapi beliau masih semangat mudanya luar biasa. Beliau sangat berantusias, sangat semangat menggerakkan anak-anak muda ini dalam banyak karya ya. Baik itu dalam terjun dunia sosial, ada yang digerakkan dalam lingkungan dan lain sebagainya. Kita patut bersyukur bahwa beliau juga sangat peduli dengan anak-anak muda. Kemudian tadi Vero bertanya tentang panggilan. Sebenarnya dari sejak lahir, dari sejak kita, sejak papa mama kita sudah bertemu, menikah, kemudian buah cinta, itu adalah kita sebenarnya di situ sudah dipanggil. Nah, kitanya nih mau menanggapi atau tidak. Kemudian ada yang merasa tidak pantas. Sebenarnya semua orang itu tidak pantas kalau di hadapan Tuhan. Tetapi dengan proses, mungkin dengan ada yang pertobatan dan lain sebagainya, kita sudah berusaha untuk memantaskan diri di hadapan Allah. Meskipun tidak ada manusia di dunia ini yang pantas. Jadi untuk kaum muda di luar sana, jangan merasa kecil, jangan merasa diri tidak pantas. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan kita itu begitu mencintai kita begitu berharga di matanya, dan tetap beroptimis, tetap punya harapan bahwa setiap orang itu dipanggil. Nah, tugas kaum muda nih, anak-anak muda, mau tidak menjawab ya. Kalau kita dipanggil Tuhan nih, berkali-kali dengan Vero, tapi menutup telinga, tidak Tuhan, aku tidak mau pokoknya. Nah, itu baru mungkin orang merasa aku tidak pantas Tuhan. Tapi kalau misalnya kita memang ada kesadaran diri bahwa setiap orang itu sudah dipanggil dari sejak bayi, dari sejak di dalam rahim ibu, dari rahim mama, nah, dan kita berani menanggapi, itulah
kita berani menanggapi panggilan. Begitu Vero. Luar biasa sekali jawaban dari Suster Gea. Ya. Jadi sebenarnya sejak awal kita itu semua sudah dipanggil ya, Suster. Ya, betul. Cuman bukan masalah tidak layak atau layaknya, tapi gimana kita mau memantaskan diri betul untuk sebuah panggilan suci itu, Suster, gitu ya, Suster. Nah, Suster, biasanya nih setelah live in kayak gini, benih-benih panggilan tuh mulai muncul, Suster. Bagaimana tidak, Suster? Karena sehari-hari kami diperhadapkan gitu ya, Suster, dipertontonkan dengan kehidupan seorang biarawati. Bahkan kami ikut terjun langsung kegiatan mereka gitu, Suster. Gak menutup kemungkinan banyak hati yang tergugah. Nah, Suster, tapi sayangnya terkadang kita itu kadang terkeliru, Suster. Mana sih yang sebuah sungguh-sungguh benar-benar panggilan dengan mana yang hanya emosional sesaat saja. Kayak misalnya karena kita baru ikut live ini, jadi pengen jadi suster juga gitu loh. Gimana sih, Suster, dari Suster Gea nih cara membedakannya? Suster punya tips nggak sih, atau boleh deh share pengalaman Suster saat dulu awal Suster terpanggil untuk jadi seorang biarawati itu gimana sih, Suster? Share, Suster, kalau boleh tahu. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaan semua banget ya. Kalau setelah live in nanti memang banyak panggilan, kita aminkan dulu Vero. Amin. Apalagi nanti kalau Vero juga masuk ya, Suster aminkan dulu. Doa baiknya kita Iya, aminin. betul. Nah, bagaimana cara membedakan apakah itu panggilan betul atau itu hanya situasi emosional? Situasi emosional saya kira itu normal. Karena baru ditatapkan, kemudian tertarik, rasanya nyaman, tenang, begitu kan, kayaknya nggak ada masalah Pengen gitu loh, Suster. Rasanya, tiap pagi kita bangun tidur sudah langsung ibadat, bukannya mikir kerjaan atau beban hidup mungkin ya. Bener Itu kan banget. rasanya nyaman, terus kemudian timbul, wah kayaknya nih aku pengen nih jadi suster nih. Nah, situasi emosional itu normal untuk setiap manusia. Kemudian itu panggilan bukan suster, itu proses. Tenang saja. Jadi ketika kita emosional, kita pengen ada greget panggilan, itu tidak langsung ditanggapi, nggak apa-apa. Itu proses Vero. Dan prosesnya juga betul-betul kita menggunakan hati kita, seluruh pikiran juga. Kemudian yang jelas ketika kita mau meyakinkan diri bahwa itu panggilan yang sesungguhnya atau tidak, kita mendekati pada yang memanggil kita. Kalau misalnya kita sudah ada emosional, kita sudah ada rasa panggilan, kemudian kita tidak mendekatkan diri dengan yang memanggil, saya kira juga nanti hasilnya sama saja. Oh, berarti panggilan itu kita sendiri yang memutus. Padahal Tuhan tuh sudah panggil Vero, tapi emosionalnya sudah ada kan, sudah dapat di sini. Betul. Di live in ini. Kemudian Vero tetap menjauh. Nah, akhirnya panggilan itu justru diputus dengan kita sendiri. Nah, di situ perbedaannya. Kemudian kalau sharing tentang panggilan, ini yang bikin penasaran nih, Suster. Sharing panggilan nih. Ngomong-ngomong, Suster dulu sudah menyelesaikan studi terlebih dahulu, kemudian sempat bekerja beberapa tahun. Maaf aku potong. Berarti Suster udah kuliah, sudah bekerja bahkan. Sudah. Kemudian baru Suster terpanggil. Sebenarnya Suster sudah merasakan panggilan itu ketika kurang lebih SMP. Suster lihat ada suster lewat begitu, ada rasa pengen terpanggil. Tapi setelah itu tadi seperti yang Suster ceritakan, Suster bukannya mendekati ke arah panggilan, tetapi malah berusaha, nggak mungkin lah Suster dipanggil, masih bocil kan, masih SMP kan, nggak mungkin. Berlanjut setelah itu melalui proses kehidupan, dan ternyata Suster baru merasa dipanggil begitu dicintai ketika Suster memang sudah istilahnya sudah bekerja begitu. Jadi di hari Minggu panggilan sedunia ke-62 ini, Suster, ada nggak sih, Suster, pesan atau ajakan buat para kaum muda, khususnya pemudi-pemudi, Suster, dan pesan juga nih, Suster, buat para orang tua yang anak-anaknya mau menanggapi panggilan hidup membiara? Monggo, Suster. Baik, terima kasih Vero. Nah, ini nih kesempatan ya. Untuk pemuda dan pemudi dimanapun kalian berada, kalian begitu berharga di mata Tuhan. Jika kalian saat ini sedang mengalami keputusasaan, jangan berhenti di keputusasaan itu, tetapi tetaplah punya pengharapan. Dan yakin, percayalah bahwa rencana Tuhan itu tepat pada waktunya. Jangan takut untuk menanggapi panggilanmu, terlebih untuk orang tua dimanapun berada, untuk papa, mama, bapak, ibu, jangan ragu-ragu untuk mempersembahkan putra-putrinya untuk Tuhan. Karena dengan mengikuti Tuhan, berkat semakin melimpah, kebahagiaan, dan tentu saja semakin
dekat pada Tuhan Yesus. Jangan takut ya untuk menanggapi panggilan Tuhan. Amin. Tuh, Vero. Oke, Suster. Terima kasih banyak, Suster Gea. Semoga di hari Minggu panggilan ini semakin banyak muda-mudi yang terpanggil untuk hidup Amin. membiara, untuk hidup selibat, ya, Suster. Khususnya bergabung di kongregasi kami, suster-suster belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Kalau mau main-main nih di novisiat, ada di Metro. Boleh banget, pasti diterima sama suster-suster di sini ya, Nanti Suster. ketemu ya kita ya. Betul. Sampai jumpa. Sampai jumpa.